Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang misteri situs Gunung Padang yang diduga tempat upacara ritual pada abad 2 sebelum Masehi. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Punden Perudak di situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat merupakan tempat untuk menggelar upacara atau ritual masyarakat Austronesia yang diperkirakan terjadi pada abad 2 sebelum Masehi. Temuan itu disampaikan peneliti Gunung Padang Lutfi Yondri saat webinar Belala 07 Misteri Gunung Padang Membuka Ruang Padang yang digelar via Zoom Meeting pada Jumat malam. Acara tersebut digelar oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Proses evakuasi di Gunung Padang sangat sedikit sekali menemukan adanya tembikar. Salah satu temuan tembikar adalah batu bulat yang bolong di tengah. Ini menunjukkan bahwa situs ini bukan permukiman, kata Lutfi. Bukti lainnya bahwa situs ini bukan pemukiman adalah adanya sumur di kaki Gunung Padang sebelum teras berundak. Sumur ini diperkirakan digunakan oleh masyarakat prasejarah saat itu untuk mensucikan diri sebelum naik ke atas situs yang belakangan ini disebut memiliki 5 teras. Situs ini untuk upacara ritual di masa lalu. Ini juga bisa dilihat kalau ditarik garis lurus situs Gunung Padang menghadap ke Gunung Gede. Ini tak bisa dilepaskan dengan status Gunung Gede yang hingga saat ini juga masih disakralkan. Bebernya. Hal ini juga menjadi alasan kenapa situs ini disebut Gunung Padang. Padang mengartikan bahwa bisa melihat secara luas dari gunung ini. Situs ini tidak ada kaitannya dengan nama daerah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Menurut Lutfi, besar kemungkinan masyarakat pada saat itu tinggal di bukit atau gunung lainnya di sekitar Gunung Padang. Mereka datang ke Gunung Padang saat ada upacara ataupun ritual. Dia pun menepis anggapan banyak pihak bahwa Gunung Padang adalah sebuah piramid yang di dalamnya ada sebuah ruang. Bahkan beredar isu di dalam Gunung Padang terdapat emas hingga 10 ton. Buktinya, proses penggalian emas oleh masyarakat tidak menunjukkan hasil yang bagus. Dia menjelaskan struktur lempengan di Gunung Padang patut disebut murni terbentuk oleh alam. Sementara balok batu dan kayu yang dipakai sebagai tempat ritual disusun oleh manusia dengan beberapa teras. Penelitian struktur bangunan tidak ada material lain di bawah tangga pada balok batu selain tanah. Namun, memang sumber atas balok batu pada bagian Gunung Padang itu apakah dari gunung ini sendiri atau dari luar? Ini masih menjadi misteri. Ini perlu pembuktian lebih lanjut, urainya. Namun, dia mengaku bisa menyimpulkan bahwa perilaku manusia di Gunung Padang adalah mencari batu, memilih, menyusun, dan kemudian menggunakannya. Bak cerita dongeng 1001 malam, kemunculan situs megalitikum ini ke panggung nasional dibumbui sejumlah cerita legenda. Soal cerita Gunung Padang termasuk berbagai mitosnya juga disebut dalam buku arkeolog Ali Akbar yang juga tergabung dalam tim terpadu riset mandiri situs Gunung Padang, misteri dan arkeologi. Ali memasukkan mitos Gunung Padang ke dalam bab tersendiri yakni di bab 3. Misteri muncul sebagai konsekuensi logis akibat minimnya penelitian yang dapat menjawab pertanyaan seputar Gunung Padang. Tulis Ali seperti dikutip dari bukunya. Menurut dia, misteri seputar Gunung Padang dimulai dari namanya. Nama Gunung Padang itu memiliki aneka arti dan juga makna. Mulai dari cerita istana Raja Siliwangi yang tak jadi dibangun dalam semalam hingga disebut sebagai ibu peradaban. Padang sendiri artinya siang atau terang. Ada masyarakat setempat yang mengaitkan dengan Jabal Nur atau Gunung Cahaya di Mekah. Gunung Padang memiliki pengertian berupa gunung atau bukit dan padang yang dalam bahasa Sunda berarti siang, terang atau cahaya. Di Gunung Padang, manusia atau masyarakat mendapat pencerahan atau cahaya yang akan menerangi kehidupan di dunia nyata dan dunia gaib, tulis Ali.
Kemungkinan soal bagian-bagian di Gunung Padang, ada 5 teras di Gunung Padang, di mana puncak tertinggi diyakini penduduk setempat sebagai lokasi untuk bersemedi. Tak heran jika teras tingkat 5 ini disebut eyang berbuka. Memang tak sedikit orang yang datang ke Gunung Padang bersemedi di teras tingkat 5 ini. Ali Akbar juga menulis di teras tingkat kelima ini ada juga gundukan batu bernama Eyang Preci Sakti. Konon, kabarnya mereka yang ingin menjadi dokter, dukun beranak, atau suster cocok bersemedi di bangunan ini. Di teras kelima di Gunung Padang yang luas, ada juga tempat yang disebut istana atau singgasana Prabu Siliwangi. Tempat itu dahulu di masanya kerap digunakan Prabu Siliwangi untuk berdoa. Batu-batu di Gunung Padang juga ada yang menjadi daya tarik karena mengeluarkan bunyi-bunyian. Kalangan sinden, dalang, atau seniman kerap datang dan bersemedi di batu-batu itu. Entah apa yang mereka cari, mungkin saja mereka percaya dengan mitos dari kekuatan di Gunung Padang. Misteri Gunung Padang merentang pada periode yang sangat panjang. Misteri tersebut patut disambut sebagai bahan evaluasi bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh para ilmuwan dan para peneliti di Gunung Padang dan juga sekitarnya. Tutup Ali. Demikianlah misteri situs Gunung Padang yang diduga tempat upacara ritual pada abad kedua sebelum Masehi. Bagaimana menurut Kamar Demi Masa? Misteri tentang Gunung Padang memang tidak ada habisnya. Kamar Demi Masa bisa tulis di kolom komentar pendapat tentang misteri Gunung Padang. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.